Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Agung Wiguna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892050103 dari Prodi Manajemen semester 3 Regular Plus, mata kuliah Akuntansi Biaya, dosen pengampu Ibu Is Dewi Herawati, STMAK. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di semester 3 ini dengan materi metode harga proses. Metode harga pokok proses adalah metode yang mengakumulasi biaya berdasarkan tempat terjadinya proses produksi dengan tujuan dan karakteristik metode harga pokok proses. Tujuan metode harga pokok proses adalah menentukan harga pokok atau biaya per unit yang diperoleh dengan cara membagi jumlah biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Adapun karakteristik metode harga pokok proses yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Di sini ada tabel perbedaan antara job order costing dengan broadcast costing. Saya akan bacakan job order costing terlebih dahulu, yaitu banyaknya pesanan yang dikerjakan selama periode, kemudian biaya-biaya diakumulasi oleh masing-masing pesanan, kartu biaya pesanan sebagai dokumen kunci, unit cost dihitung berdasarkan pesanan. Kemudian perbedaan dari broadcast costing yaitu produk tunggal yang dihasilkan selama periode waktu yang panjang, biaya-biaya diakumulasi berdasarkan departemen produksi, report adalah dokumen kunci, dan unit cost dihitung berdasarkan departemen. Selanjutnya, sini ada perhitungan biaya proses. Perhitungan biaya proses mengasumsikan arus yang berurutan dari satu departemen ke departemen lainnya. Biaya pemrosesan menambah biaya per unit ketika barang berpindah dari departemen ke departemen dalam melakukan proses-proses tertentu. Adapun dua metode perhitungan biaya persediaan awal dalam perhitungan biaya proses yaitu satu, perhitungan biaya rata-rata tertimbang atau weighted average costing, merata-ratakan biaya penyelesaian persediaan awal pada periode sebelumnya atau dalam keadaan setengah jadi dengan biaya periode berjalan untuk mendapatkan biaya per unit. Unit persediaan awal menerima biaya per unit yang besarnya sama dengan unit yang baru dimulai dan diselesaikan selama periode bersangkutan, sehingga semua unit yang ditransfer akan memiliki biaya per unit yang sama. 2. Perhitungan biaya FIFO. Memisahkan biaya unit jadi yang terdapat pada persediaan awal dari biaya unit yang dimulai dan diselesaikan selama periode tertentu. Mengasumsikan bahwa biaya persediaan awal mengalir keluar dari barang dalam proses terlebih dahulu. Selanjutnya ada laporan biaya produksi dalam perhitungan biaya proses. Laporan biaya produksi digunakan untuk menghitung besarnya biaya produksi total dan per unit yang dibebankan pada produk. Perhitungan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dilakukan pada suatu departemen dan pada satu periode tertentu. Laporan biaya produksi dalam pembahasan ini akan dibatasi pada perhitungan biaya produksi dalam satu departemen selama 1 bulan. Perhitungan biaya proses dilakukan dengan menggunakan 5 langkah. Jika dalam proses produksi atau operasi terdapat produk yang belum selesai atau barang dalam proses work in progress akhir, adapun 5 langkah tersebut adalah 1. Menghitung unit fisik, langkah 2. Menghitung unit ekuivalen, langkah 3. Menghitung biaya per unit, langkah 4. Menghitung total biaya, dan langkah 5. Menghitung pembebanan biaya ke barang jadi ke WIP akhir. Selanjutnya, ilustrasi perhitungan biaya proses. Contoh soal ini akan mengilustrasikan perhitungan biaya proses yang terjadi dalam perusahaan dengan berbagai kondisi proses produksi atau operasi. Yang dimaksud di sini dengan kondisi adalah berkaitan dengan ada atau tidaknya persediaan barang dalam proses WIP awal maupun akhir. Ini ada contoh soal ilustrasi perhitungan biaya proses. PT Intel memproduksi bahan elektronik berupa kapasitor. Setiap produk melewati 2 departemen, yaitu departemen pencetakan atau departemen 1 dan departemen pengujian departemen 2.
Kasus pertama, pada bulan Februari di Departemen 1, informasi yang ada adalah sebagai berikut: unit fisik WIP awal 0, mulai masuk dan diproses 250, selesai dan ditransfer 250, biaya total masih 0, biaya yang ditambahkan pun 0, bahan baku langsung 40 juta rupiah, biaya konversi 30 juta rupiah. Dan kasus kedua, bulan Februari Departemen 1, informasi yang ada adalah sebagai berikut: unit fisik WP awal 0, mulai masuk dan diproses 300, selesai dan ditransfer 100, WP akhir 100% bahan baku dan 60% konversi. Biaya total, biaya yang ditambahkan bahan baku langsung 31 juta rupiah, biaya konvers 17.600.000 rupiah. Jawabannya yaitu dengan kasus pertama bulan Februari Departemen 1, perhitungan biaya produk untuk PT Intel adalah biaya total sebesar 40 juta rupiah ditambah 30 juta rupiah dan 70 juta rupiah, jadi biaya per unit produk kapasitor adalah 280.000 rupiah per unit. Kemudian kasus kedua bulan Februari di Departemen 1, jika kasus sudah melibatkan adanya presiden akhir WIP, maka proses akuntansi mempunyai beberapa metode yang untuk menghitung biaya produk menggunakan metode rata-rata. 5 langkah digunakan untuk penyelesaian kasus kedua sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung unit fisik. Unit yang masuk atau input terdiri dari unit WIP awal 0, unit masuk dan diproses 300 unit. Unit yang keluar atau output terdiri dari unit selesai dan ditransfer 100 unit. Unit WP akhir sebesar 250 unit. Di sini ada tabelnya dengan langkah 1 untuk unit fisik. Unit fisik, WP awal, jumlah unitnya masih 0, unit masuk dan diproses, jumlah unit 300, jumlah input 300, unit selesai dan ditransfer, jumlah unitnya 100, WP akhir, jumlah unitnya 250, dan jumlah outputnya 350. Dengan unit ekuivalen, BBL di unit selesai dan ditransfer sebesar 100 dan konversi 100, WP akhir BBL-nya 250 dan konversi 150 dengan jumlah output BBL 350, konversi 250. Selanjutnya langkah 3 dan 4 menghitung biaya total dan per unit ekuivalen dengan uraian biaya yang ditambahkan. Total biaya 48.600.000 rupiah, BBL-nya 31 juta rupiah dan biaya konversi 17.600 rupiah. Untuk unit ekuivalen 350 untuk BBL, biaya konversi 250, biaya per unit ekuivalen 88.571 di BBL dan biaya konversi 70.400 konversi. Langkah 5, pembebanan biaya ke produk jadi. BBL di sini 88.571 rupiah dikali 100 unit yaitu 8.857.100, konversi 70.400 rupiah dikali 100 unit menjadi 7.040.000 rupiah. Kemudian ke WP akhir dengan BBL sebesar 88.571 rupiah dikali 250 unit menjadi 22.142.750 rupiah dan konversi sebesar 70.400 dikali 150 unit menjadi 10.590.000 dengan total biaya 48.599.850 rupiah. Kemudian ada kasus ketiga dengan unit fisik WIP awal 250, mulai masuk dan diproses 265, selesai dan ditransfer 300, WIP akhir 100% bahan baku dan 50% konversi yaitu 100. Biaya total biaya WIP awal sebesar untuk bahan baku langsung yaitu 22.142.750 rupiah.
Kemudian biaya konversi Rp10.560.000, biaya yang ditambahkan bahan baku langsung Rp23 juta, biaya konversi Rp17.350.000. Dengan tabel angka 1 unit fisik, yaitu WP awal dengan jumlah unit 250, unit masuk yang diproses jumlah unitnya 265, jumlah input 515, unit selesai dan ditransfer jumlah unit 300, WP akhir 100, dan jumlah output untuk jumlah unit 400. Dengan BBL untuk unit selesai dan ditransfer yaitu 300 dan konversinya 300, WP akhir BBL 100, konversi 50, dengan jumlah output BBL 400 dan konversi 350. Kemudian di langkah 3 dan 4 menghitung biaya total dan per unit ekuivalen dengan uraian biaya WIP awal total biaya Rp32.702.750, BBL Rp22.142.750 dengan biaya konversinya Rp10.560.000 dan biaya yang ditambahkan Rp40.350.000, BBL 23 juta, biaya konversi 17.350.000 dan jumlah untuk total biayanya yaitu 73.052.750 dan BBL 45.142.750 dan biaya konversi yaitu 27.990.000. Unit ekuivalennya itu dengan BBL 400 dan biaya konversi 350, biaya per unit ekuivalen sebesar 112.856 di BBL dan biaya konversi 62.022. Kemudian langkah 5 yaitu pembebanan biaya ke produk jadi. BBL ini sebesar Rp112.856 dikali 400 unit yaitu Rp45.142.400 dan konversi Rp62.022 dikali 350 unit menjadi Rp21.707.700 ke WP akhir BBL sebesar Rp112.856 dikali 100 unit dengan jumlah Rp11.285.600 dan konversi Rp62.022 dikali 50 unit dan jumlahnya Rp3.101.100 dengan total biaya Rp81.236.800. Demikian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.